Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa awdahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Ushulul Fiqh, yaitu kitab Risalatun Latifatun fi Ushulil Fiqh yang saya baca syarahnya dari Dr. Said bin Nasir bin Abdul Aziz Ash-Shishti. Saya baca syarahnya. Dan saya juga sambil mendengarkan ulang sebenarnya rekaman dari guru kami yang beliau adakan tuh di Depok. Hanya saja ada beberapa file nggak kebuka tuh. Sehingga saya muqaronah dengan penjelasan beliau di dalam pembahasan Al-Warqat. Jadi ada pembahasan Al-Warqat di Makassar, pesantren beliau. Guru kami Al-Ustadz Zulkarnain, itu tahun 2011. Saya sudah pernah dengar itu, tapi saya dengarkan ulang. Dan Al-Warqat ini bagus ya, bagus secara kalimatnya lebih mudah dari sini gitu. Perhatikan, jadi kalau kita menghafal, saya mungkin coba hafalin di Al-Warqat. Lebih gampang, pembahasannya lebih gampang. Ini kadang kalimatnya rumit. Ya kan. Al-Warqat karya Abul Ma'ali Al-Juwaini yang disebut Imamul Haramain. Baik. Ada pembahasan dari Syekh Utsaimin juga ada pernah dibahas, pernah didengarkan, tapi itu mungkin itu nanti aja tambahan. Jadi saya sekaligus simak dua pelajaran itu dan kita bahas di sini. Ada pelajaran, kita kasih pelajaran dulu. Dari pelajaran ini ya, kitab Al-Warqat itu kan tahu pengarangnya kan. Pengarangnya itu misi sifat ilmu ya. Al-Juwaini, Imam Al-Haramain itu dia memiliki akidah madhabnya Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah. Dan Imam Al-Haramain terkenal tuh ketika beliau kan mengingkari Allah di atas ars. Al-Hamadani itu pernah membantah gurunya. Guru, ya oke deh, masalah logika mengingkari Allah di atas ars itu gampang, terserah. Tapi hati saya itu ketika berdoa itu selalu ngarah ke atas. Bagaimana kata Abul Ma'ali yang itu pengarang kitab Al-Warqat itu, Imam Al-Haramain, Hamadani bikin saya pusing. Udah, berhenti dulu pengajiannya, pulang ke rumah. Jadi ini fitrah ini tentang penetapan ulu Allah di atas langit itu fitrah. Otak boleh bisa macam-macam berpikir, tapi hati gak bisa dibohong. Nah, itu akhirnya itu Abul Ma'ali itu dianggap jujur juga, dia dianggap dibantah muridnya, terus bikin bingung katanya. Baik. Dari pelajaran itu, bersamaan dengan kita tidak membenarkan akidah beliau di dalam pembahasan karena mengikuti akidahnya Asy'ariyah, ilmu kalam, tapi kita mengambil pelajaran dari bukunya yang dianggap bagus, yaitu Al-Warqat, walaupun ada sebagian yang perlu dihati-hati. Ini pelajaran penting tuh. Gimana kita terhadap ulama itu, pelajarannya tidak, ulama itu gak usah terlalu berharap dia mulus semuanya, tidak ada salahnya sama sekali. Ketika ulama itu ada salahnya dikit-dikit tapi banyak kebaikannya, maka kita berdoa kebaikan atas dia dan kita ambil kebaikan yang beliau berikan gitu loh. Maksudnya seperti ini Al-Warqat, ini kan kita manfaat. Tapi ada kekurangannya ya kita nggak usah ikuti gitu. Makanya kita belajar dari guru biar nggak ikut kekurangannya, ada kritikan, dan baca dari kitab-kitab lain, baca dari ulama lain gitu. Begitu caranya. Ya kalau pengen mencari guru yang sempurna, gak ada salahnya sama sekali, apalagi huruf-hurufnya gak boleh salah ucap sama sekali, kamu gak akan dapat guru gitu loh kan. Ini satu pembahasan.
kedua kami ini Ahlus Sunnah yang pengikut Ahlul Hadis itu tidak mengkafirkan Asy'ariyah, enggak. Walaupun kita anggap keliru, tapi Asy'ariyah itu tidak dikafirkan. Kenapa? Karena ada takwil yang saik itu adalah secara akliyah itu mungkin gitu. Sehingga itu menjadi penggugur pengkafiran. Wala yatimul hukmu hatta tajtami kullu syuruti wal mawani. Tetapi mawaninya itu pengkafiran itu adalah takwil. Ada jahal, ada takwil, ada ikrah. Nah, dia takwil itu ada takwil. Jadi kita tidak mengkafirkan. Sehingga kita juga, saya sendiri masih bermakmum pada mereka kalau sholat ya kita nggak makmum, kalau enggak kita nggak bisa sholat, apalagi nih kita lingkungan semua Asy'ariyah, nggak mengkafirkan. Kalau mereka sholat di ini, kalau kita meninggal di sholatin. Bersama dengan itu kita juga nggak pernah bubarin mereka ngajar, nggak pernah. Di Arab yang mereka nyebut Wahabi itu nggak pernah tuh ada pengajian Asy'ariyah dibubarin, nggak pernah dengar. Dibantah ya, mainnya main itu aja, main bantahan logika itu. Tapi kalau membubar-bubar enggak. Nah, jadi kalau kaum Aswaja membubarkan pengajian yang mereka sebut Wahabi, tapi enggak apple to apple. Mereka juga enggak pernah dibantah, enggak pernah dibubarin kok. Dan mereka pun sebenarnya kalau hadis yang mereka nyebut Wahabi itu enggak mengkafirkan juga secara umum ya. Ada orang yang ekstrim itu ada, tapi orang bodohnya. Tapi orang yang berilmunya enggak. Bahaya juga kalau mengkafirkan Ahlul Hadis. Imam Syafi'i dikafirin. Ya kan? Imam Syafi'i itu Ahlul Hadis. Dan dia itu kalau dikafirin disebut mujassimah, kafir. Kalau Imam Syafi'i mujassimah dong. Kafir. Enggak berani kan? Ya enggak berani. Imam Ahmad enggak berani. Nah, itu kan lebih kuat. Tapi akhirnya kalau perselisihan pendapat selalu ada. Tapi ini pendapat ini yang mungkin gitu ya. Memang kita kalau memang jujur-jujuran, Asy'ariyah atau Maturidiyah itu dari Ahlul Kalam itu yang paling dekat ke Ahlus Sunnah. Di wajar ada sedikit kelas tapi udah paling dekat. Kalau Jahmiyah itu paling jauh sudah gitu ya. Jahmiyah Mu'tazilah itu jauh. Kulabiyah lebih dekat, Asy'ariyah sama Maturidiyah lebih dekat. Gitu kan. Jadi lebih dekat ke Ahlus Sunnah. Itu ada Syiah mah jauh, kalau Syiah tuh jauh gitu kan, makanya kan beda ya, kita kan jarang kita dengan Syiah mah berdebat, itu udah lewat lah kalau sama Syiah. Tapi yang banyaknya kan memang sama Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Salafi, itu memang perdebatannya di situ. Dan di Indonesia itu yang mengikuti Salafi itu sebenarnya secara pemikiran ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Salafi. Wahabi itu ada sekarang. Asy'ariyah itu adalah NU gitu di Indonesia. Ada perselisihan, makanya samain. Tokoh-tokohnya juga kalau diperhatikan, tokoh-tokoh ya. Muhammad Natsir itu adalah Salafi, berarti ikutinya. Ya Kiai Haji Imam Bonjol dianggapnya Salafi atau Wahabi begitu. Tapi kalau Hasyim Asy'ari itu berarti Asy'ariyah. Ahmad Dahlan itu kan Muhammadiyah, berarti dia mengikuti Salafi secara umum. Nah, gitu. Jadi ada perbedaan wajar gitu. Ini perbedaan tapi begitu di konteksnya. Jadi ini yang begini itu ya harus boleh berdiskusi, tapi tidak untuk menjatuhkan sampai apalagi mendoakan jelek. Enggak, kita mendoakan buruk orang enggak boleh. Kita mendoakan dapat hidayah, tapi ya kalau dia meninggal kita doakan juga supaya diampun, begitu. Orang ada salahnya, kita harus ingetin ya. Dan kita kan tadi dia Aswaja itu seperti misalkan Asy'ariyah, ketika dia itu sangat fokus atau ada perhatian di bidang lain yang bermanfaat, seperti tadi Abdul Ma'ali itu ada perhatian di bidang fikih dan usul fikih, kita manfaatin. Imam An-Nawawi dianggap ada kekeliruan juga dalam bab itu karena terpengaruh Asy'ariyah. Tapi beliau itu punya takhusus, punya perhatian di bidang hadis dan fikih. Kita ambil itu dari perhatian dalam fikih. Dan secara umum artinya, atau misalkan Jalaluddin As-Suyuti itu dianggap ada kekeliruan juga, ada pengaruh dari Asy'ariyah. Tapi beliau itu sangat
perhatian di bidang Al-Quran, kita ambil juga kelebihannya. Makanya ulumul Quran saya sendiri yang hafal itu sumbernya tuh dari Jalaluddin As-Suyuti, dari kata An-Nuqayyah. Begitu kita ngambil manfaat dari para ulama. Kalau ada kurangnya, biarin kekurangan dia, ya kita mendoakan dia lah, udah lewat kayak gitu. Karena orang itu terpengaruhi lingkungan. Dia hidup di luar lingkungan, jarang steril dari lingkungan tuh jarang gitu. Kita harus maklumin itu. Terus nah, jadi artinya mereka sendiri kalau mereka mau menghilangkan manfaat maslahat dari itu, jadi dia nggak jujur secara keilmuan itu, dia harus ambil maslahat. Tapi mereka sekarang udah dibaca-baca juga, tuh ada penjelasan dari Syekh Utsaimin gitu, ternyata mereka baca juga. Dari Ibnu Taimiyah mereka juga baca juga. Jadi harusnya, dan dari Imam Bukhari itu Imam Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i itu mereka kan nggak berani gitu. Jadi kita kan imamnya kita itu Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad. Kita mengikuti mereka dalam akidah. Yang kita disebut mereka Wahabi itu kita sebenarnya mengikuti Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Jadi mau mencela mereka ya repot. Gimana? Mengkafirkan juga lebih repot lagi. Baik, itu satu. Titipan ilmu ya. Kita kepada ulama itu memang kalau berharap ulama itu bersih semua, tidak ada celah sama sekali. Bahkan kalau baca kitab nggak ada satu huruf pun salah, kamu nggak akan dapat ilmu itu, nggak dapat guru. Memang kita ini manusia. Jadi kalau saya ada salah satu huruf biasa aja. Jadi kalau kita harus dilihat itu persentase. Jadi kalau dari baca kitab yang kita belum pernah dibacain sama guru, kita bunuh berapa persen benar, berapa persen salah. Kalau salah 1%, 2% itu dianggap udah bisa baca. Gitu caranya. Tapi kalau salahnya 90% ya kamu nggak bisa. Jadi jangan baca dulu karena salahnya banyak banget gitu. Apalagi di konteks misalkan memahami ini ya. Kalau ada satu lafaz kita tahu ya. Ada satu lafaz misalkan kita nggak tahu kalimatnya, tapi kan dia tahu konteksnya karena cuma satu sedikit. Itu gak berpengaruh, dia bisa memahami pembahasan berdasarkan konteks. Begitu. Sama di dalam kuliahan. Kalau kita ini kalau tahu ya cara di kuliahan itu. Kuliahan itu kan ada textbook, bahasanya buku bahasa Inggris. Kan kalau orang udah di level kuliahan dia nggak baca kamus satu-satu. Oh ini apa? Enggak, dia baca konteks. Dan ujung-ujungnya pakai konteks itu tetap lebih bagus pemahaman dibanding berdasarkan per lafaz. Karena kadang-kadang walaupun lafaznya beda-beda, ada kalimat mutarodif itu. Nah akhirnya tetap berdasarkan konteks itu yang lebih bagus pemahaman. Jadi kalau kita baca Quran, kalau orang tahu konteks itu gak berpengaruh, dia bisa mengambil manfaat dari walaupun ada lafaz-lafaz yang kadang-kadang gori. Gitu. Itunya membaca secara konteks dan itu lebih kuat untuk pemahaman. Kalau udah tahu konteks saya sebenarnya udah aman. Begitu. Habis itu apa ya? Jadi kalau saya sekarang nih membaca berdasarkan kalau ada satu lafaz gak ini saya baca secara konteks gitu, nggak berpengaruh. Terus saya akan komentar di sisipan yang kedua. Saya baru saja mendengar komentar dari Ustadz Aswaja. Perlu sebut namanya gak ya? Saya sebut aja deh namanya ya. Namanya Ahdi Afandi, ini saya sering dipasti. Beliau itu punya pesantren di Madura, Sumatera, lulusan Sidogiri. Ini ada teman-teman ini. Memang bagus tahunya memang, tapi ini semua ustadz sama dia itu dicela semua. Nah, sekarang saya komentari ya. Walaupun dicela, kalau yang dia benar saya benarkan juga. Jadi beliau itu judulnya cerdas cermat tentang wudhu ya. Ustadz Salafi itu. Yang pertama, kelompok tanya rukun wudhu. Kalau nggak salah namanya Ustadz Muhammad bin Abduh At-Tuwasikal. Beliau ditanya rukun wudhu ada 6. Nah, itu benar kan? Saya baca ya. Jadi kalau bicara rukun wudhu di dalam kitab takrib itu ada 6. 1. Kalimatnya itu furudul wudhu. Furudul wudhu isitatu asya. Ini tambah 5 tapi kan penting kan? Kita akan bahas. Fardu wudhu itu ada 6. 1. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat ketika membasuh muka. 1. Yang kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Ketiga, wa ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan, kedua tangan bersama dengan sikunya. Jadi sampai siku termasuk sikunya.
Yang keempat, mashuba dirosi, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki bersama dengan mata kakinya. Yang keenam adalah tartib. Ini, tapi dia nggak ngarisi, cuma 6 nggak diisi, langsung ditutup. Udah, apa-apa. Intinya itu berarti benar. Yang kedua, beliau menampilkan jawaban dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ditanya, kata Ustadz Syafiq Riza Basalamah, ulama bersepakat rukun wudhu itu 4, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, sama membasuh kaki. 4. Niat itu katanya sunnah. Oke, kita kritik sekarang. Kalau niat itu sunnah, berarti boleh nggak niat? Boleh. Sekarang sah nggak kalau nggak niat? Kata dalam kaidah fikih, an-niyatu syartun lisairil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Niat itu syarat sahnya semua amalan. Kalau dia tidak berniat, tidak sah. Nah, itu berdasarkan kaidah fikih. Dan Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dihasar. Sesungguhnya tidak lain amalan itu kecuali tergantung niat. Artinya kalau dia tidak berniat, tidak sah amalannya. Itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi kalau dia mengatakan niat itu sunnah, itu keliru. Kita langsung batalin, kita bantah. Kenapa? Karena dia salah, dia penceramah terbesar, penceramah terkenal. Iya, namanya juga manusia bisa salah. Satu, kita kasih udur ya. Kedua, mungkin ada kritikan. Beliau ini, saya pernah ketemu sama beliau. Bahasnya itu kalau ceramah-ceramah banyaknya itu bahas tema sebenarnya. Pernah nggak beliau itu mau bahas fikih? Sebut aja di mana beliau bahas fikih. Nggak tahu kita. Ya mungkin kalau di universitas. Tapi akhirnya kalau dia nggak terbiasa baca kitab, akhirnya kadang-kadang mungkin lupa gitu loh. Jadi ilmu mungkin nggak begitu kokoh akhirnya, karena jarang dibahas. Makanya saya sekarang kenapa saya bahas ini, biar kita itu terbiasa. Karena biasa kan, gitu. Dan karena itu pula saya itu dari guru saya itu Al-Ustadz Zulkarnain. Beliau itu kan biasa bahas ilmu tuh. Puluhan kitab selesai dari awal sampai akhir ya. Nggak tahu berapa puluh kitab, lebih dari 30 lebih gitu. Entah berapa puluh kitab. Selesai dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau saya perhatikan kenapa saya mengunggulkan secara keilmuan Ustadz Zulkarnain, karena memang begitu juga gayaan beliau itu sering membahasnya itu kitab gitu. Ilmu-ilmu itu dibahas fun, banyak semua pan itu dibahas sama beliau, jadi ilmunya itu mumpuni. Dan secara umum sebenarnya di Aswaja juga begitu. Aswaja itu memang bahas kitab itu banyak. Jadi kalau orang Aswaja itu berhadapan sama Ustadz Salafi yang bahas kitab, mereka sebenarnya lebih respect juga. Wajar lah salah-salah baca sedikit. Tapi kalau memang Ustadz Salafinya yang ini salahin banyak di ini itu jarang baca kitab, terus berbicara lah akhirnya, jadi kadang-kadang kalau dibicara kadang ada banyak keterjatuhan. Nah, bahasa lainnya ngawur gitu loh. Nah, akhirnya jadi dicela. Akhirnya bisa kompet daun kan, kalau bahasa Sunda itu disamakan, kamu Wahabi begini ya. Saya juga nggak mau disamain. Baik, sekarang ada pertanyaan jawaban yang ketiga. Ditanya ke Ustadz, ya, kelompok C katanya. Ini kan sama dengan untuk ngejek mereka kan. Ini kan apa kita ejekan dari mereka, kita terima aja lah, nggak masalah. Dan saya juga gak mau ngebela, kalau salah-salah saya bantah sekarang kan. Walaupun Ustadz salah, kamu kelompok kamu salah, kita salahin aja, kita dalam ilmu kan, menjaga ilmu. Ustadz Khalid Basalamah, kata Ustadz Khalid, setahu saya rukun wudu hanya 2, yaitu membasuh muka dan membasuh tangan. Itu sama dengan tayamum. Salah gitu kan. Jadi kalau dia cuma gitu nggak sah wudunya, nggak ada niat, nggak ada. Kadang yang keempat, katanya Ustadz Khaliful Hadi, basmalah itu wajib di dalam wudu. Tapi dia nggak bahas rukunnya gitu ya. Gitu. Ini kalau bahas basmalah sebenarnya nggak ada pembahasan wajib di sini. Kalau dibahas ini disebutnya sunnah. Itu tasmiyah disebut di sini kalau dalam takrib ya. Wasunanul wudu, sunnah wudu itu disebut ada asyaratun. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah itu sunnah.
Ini pelajaran. Sisipan ilmu. Sisipannya pertama, kita ini harus bersyukur. Kan gitu. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap manusia, kamu tidak bersyukur terhadap Allah. Para ulama itu mengarang kitab. Dia itu sudah mengerahkan berbagai pengetahuannya untuk membuka pemahaman kesimpulan-kesimpulan fikih. Imam Syafi'i tulis segala macam, diringkas oleh imam namanya tadi sini Abu Suja. Itu kan dari ringkasan Imam Syafi'i kan, atau Imam Al-Mujani meringkas. Jadi kita bersyukur terhadap mereka, kita baca gitu loh. Kita baca bahwa mereka ada kelirunya, manusia. Jangan terlalu fanatik. Kalau ada kelirunya ya kita kritisi, tapi kita baca, manfaatin. Sama tadi kayak Al-Waraqat Abul Ma'ali, itu dia sudah mengerahkan berbagai kalau ada kelirunya manusia, tapi kita manfaatkan yang bagusnya kita ambil. Gitu. Jadi kalau sembarangan langsung baca segala Quran segala macam, baca hadis juga nggak banyak baca, hafal baca Quran nggak banyak, ulumul Quran nggak paham, usul fikih juga nggak jago, bahasa Arab tidak langsung begitu, ya akhirnya jadi ngaco-ngaco gitu loh. Itu kita pelajaran. Jadi kita harus bersyukur. Bentuk bersyukur kepada Allah, manusia ini, para ulama ini sudah mengerahkan kemampuannya, kita ambil dari buku mereka, baca. Terserah dari mazhab apapun boleh, misalkan dari mazhab Imam Ahmad, baca di situ Ad-Durrul Bahiyah. Saya kan diajarin juga sama guru. Penerjemah boleh. Jadi kita jangan terlalu lepas sendiri gitu loh. Oke. Itu satu pelajaran. Setelah itu kalau ada masalah, bandingkan ucapan para ulama, kita boleh tarjih. Jadi jangan sembarang. Kalau perlu bawakan aja kitabnya atau hafal. Kalau hafal keluarin aja. Kalau kita hafal enak juga. Gitu. Ya, kalau enak hafal, keluarinnya enak dari kitabnya gitu, nggak banyak kritikannya. Nggak banyak berselisih, akhirnya banyak saling mencela, nggak enak lah umat Islam ini kalau saling banyak mencela. Ya kita ambil aja, kalau salah kita salah. Tapi sebenarnya yang begini itu kan ini masalah sepele, nggak elok gitu. Kita sampaikan menampilkan begitu ya, jadi bingung juga. Mereka nggak bahas fikih, tiba-tiba ditanya fikih menjawab, kan bingung. Masalah sepele nggak jawab, masalah. Kok kamu masalah sepele nggak jawab? Begitu jawab salah masalah lagi gitu. Masalahnya kan bingung. Ini kritika. Jadi saran saya nih, kita ini sebagai siapapun, mau aswajak mau apa, kita ambil pelajaran, mau dari Salafi, mau apa, dari Muhammadiyah, mau dari Persi. Ambillah ilmu dari para ulama ini, kita manfaatkan. Yang nggak boleh itu fanatik gitu loh. Jadi bukan masalah kamu jangan belajar dari mazhab, enggak, yang nggak boleh itu fanatiknya. Mentang-mentang ada dari mazhab ini kita ambil, ada mentang dari buku, ya kita masalah itu cocokkan dari buku lain, cocokkan dari mazhab lain, cocokkan sama pendalilan, baru di situ. Kenapa kita belajar usul fikih gitu loh. Tapi jangan sampai begitu berjalan di malam hari nggak pakai penerang, ya akhirnya gelap gulita, ya tersesat. Sekarang kita buka pendalilan, gak masalah. Dalilannya dari mana sih? Kita buka dalil yang benar apa sih? Kita pendalilannya apa ya? Itu tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang, kita buka manfaat, kita sekaligus aplikasikan usul fikih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemarin kita bicara kaidah hukum itu ada hukum apa? Ada hukum taklifi, ada hukum bat'i. Ini wudu ini hukum apa? Hukum bat'i. Ya kan? Hukum bat'i. Maka ditetapkan inilah wudu, ini hukum bat'i. Jadi kalau bicara pembagian hukum itu yang benarnya itu kan disebut kalau dalam Safwatul Jubal atau dalam Waraqat kan hukum itu ada 7. Kita dikomentari sedikit ke masalah. Nah, yang benarnya, yang lebih kuatnya hukum itu ada 2. Ada taklifi, ada wati. Yang taklifi itu kalimatnya ada wujub. Nah, yang benarnya itu bukan wajib, wujub. Karena kan kita bicara usul. Al-wujub, an-nadab, kita baca mah.
terus al-ibahah, terus al-ibahah, terus al makruh, al ikrohah ya, ikrohah makruh artinya. Terus yang kelima itu ada at-tahrim, haram. Ada yang wadi, al-wadi itu adalah syarat. Jadi kalau bicara syarat ini adalah hukum wadi. Yang kedua adalah sabab atau ilat. Yang ketiga mani, misalkan ini mencegah, ini menghalangi, ini itu mani. Yang keempat itu adalah sahih, yang kelima batil. Total 10 hukum berarti. Jadi kalau di dalam kata sofa 7 bab 7 tambahan 3. Ahkam syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wa rabi'ul makruhu thumma ma ubih sadisul batilu wahtim bis sahih. 7, tapi ya sekarang kita tambah 3. Baik. Nah, kita sekarang ini kita hukum bab sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati fagsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah berarti ada dalil apa ini? Ini dalilnya dalil tafsili. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum, maksudnya idza aradtum al-qiyama ila shalah. Ini kan baru ini takwil di sini. Kalau takwil di sini. Baru pentakwilannya di sini karena ini artinya kan fi'il madi, bukan ke sana maksudnya. Bila mana kamu bermaksud untuk berdiri mengerjakan sholat, berarti menegakkan berdiri berarti masuk fardu sholat atau rukun sholat. Fagsilu, maka cucilah wujuhakum. Apa wujuhakum? Wajah kamu dicuci. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kamu dicuci juga. Wamsahu biruusakum, diusap, kan usapkan. Bacanya wa arjulakum. Kalimat wa arjulakum apa? Wa arjulakum bukan dibaca wa arjulikum. Kan itu kalimat sebenarnya nggak bagus kan? Kok setelah dicuci, cuci, usap, cuci berarti kan karena ini diatop terhadap fagsilu, berarti wagsilu arjulakum kan gitu, ilal ka'bain, dan cuci pula kedua kakimu. Apa? Dengan termasuk mata kakinya. Nah, coba bayangkan kalau misalkan secara bahasa kan bagusnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi warjulakum ilal ka'baini wamsahu, kan gitu. Ternyata enggak. Walaupun tidak kalimatnya enggak bagus secara kalimat lugot, secara ilmu bahasa Arab enggak bagus itu. Gak enak lah kedengarannya. Tapi begitu berarti ini ada menunjukkan perlunya tartib. Gak boleh diacak begitu. Misalkan cuci muka, tangan, setelah itu cuci kaki, terus ngusap, itu gak boleh. Jadi tetap harus ngusap dulu baru cuci kaki. Itu berarti tartib. Berarti ada hukumnya. Berarti ini hukumnya cuci muka, cuci tangan, ngusap kepala, cuci kaki, 5 tartib. Udah 5. Yang ke-6 niat. Ini niat itu nggak dibahas di sini, tapi ini kan kalau baca kaidah fikih, niat itu termasuk kaidah yang besar. Kalau al-umur bimaqasidiha, berarti selalu ada niat. Jadi kalau baca begini tuh mungkin udah sepakat 4, dia akan memperhatikan tartib. Misalkan begitu kan Ustadz Syafiq ini cuma bahas ini sepakat 4, tapi tartibnya nggak ada. Kalau misalnya dicek loh kan nggak boleh. Ngusap kepala dulu, baru lihat wajah, tangan, kaki. Nggak boleh, tetap. Berarti tartib penting. Itu 6 tuh begitu. Ini pendalilannya. Gitu. Ada basmalah di sini? Disebut basmalah nggak ada. Nah berarti dari ayat ini kan nggak disebut basmalah, nggak wajib, nggak rukun. Makanya ini bantahan terhadap Ustadz Khaliful Hadi. Kok kamu ngebantah-bantah? Kita ini perlu meluruskan, bukan ngebantah, ini ngeluruskan. Kalau siapapun, mau teman mau siapa, ada keliru kita luruskan. Walaupun saya juga sama mereka belum pernah ketemu juga. Siapa Ustadz Abdul Tausikal belum pernah ketemu, Ustadz Khaliful Hadi belum pernah ketemu, Ustadz Khalid belum pernah ketemu,
Ustadz Riza udah pernah ketemu dalam pelajaran tematik ya. Saya juga jarang mencari ilmu, dapat ilmu dari dia jarang. Ya kebetulan aja beliau datang ke dekat kita mendengarkan. Nah, memang secara umum ya kita pelajaran bahwa belajar itu yang bagusnya dari kitab-kitab itu secara bertahap. Kalau tidak nanti gitu, jangankan muridnya, ustadznya aja keliru-keliru. Lupa kadang mungkin ilmunya ya, jarang dikaji ya. Begitu kan tadi bisa karena biasa. Kenapa nih saya sekarang mengkaji usul fikih? Dalam rangka belajar aja, mempelajari. Saya buka lagi pelajaran kan gitu. Sekarang baca kitabnya, kitab yang belum saya pernah baca. Dan saya nggak baca dulu, memang sengaja mempraktikkan baca. Jadi kalau ada salahnya, ya namanya juga belajar, biarin aja salah sedikit mah. Silahkan bantah gitu, praktekkan. Karena kalau orang nggak pernah membaca, nggak pernah praktek, ya nggak pernah bisa. Itu kan begitu konsepnya, namanya juga orang belajar. Sama dengan naik sepeda, ya kadang-kadang ada jatuhnya kan wajar. Tapi kalau dia terbiasa akan bisa gitu loh. Jadi guru kami juga begitu ngajarin misalkan usul fikih, dipraktekkan kamu kalau setelah itu baca kitab, baca Al-Quran. Itu setiap ada perintah dan larangan, pikirkan itu apa. Ini latihan artinya. Kita belajar nahwu dan sorof. Ini saya dari kecil belajar nahwu dan sorof. Itu ketika baca Quran dipikirkan itu ini mubtada, ini khobar. Nah gitu, terbiasa kan akhirnya. Supaya ilmu ini jadi mamlakah. Apa maksudnya jadi kepribadian kita. Ini tadi yang disebut fikih kemana dia punya mamlakah. Oh dia punya jiwanya. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan usul fikih. Wa bihadza na'rifu darurata wal hajata ila ma'rifati usulil fiqh. Beliau setelah membahas tentang definisi fikih, yaitu ma'rifatul masail wad dalail. Dan beliau menjelaskan dalil itu ada dalil yang sifatnya kulli dan tafsili. Maka beliau membahas bahwa bihada dan dengan hal ini gitu. Na'rifu kami ketahui ad-darurata wal hajata, ada darurat. Ada darurat apa? Kebutuhan. Ada daruri itu. Kalau enggak itu kita itu enggak hidup itu kurang lah, namanya darurat kan. Ada hal yang daruri. Wal hajata dan ada hajat, ada kebutuhan ila ma'rifati usulil fikhi, untuk mengetahui usul fikih. Jadi kita itu punya darurat, punya hajat untuk paham usul fikih. Wa annaha mu'inatun alaihi, dan sesungguhnya ma'rifatu usul fikih. Jadi hanya kita ke usul fikih aja. Jadi sesungguhnya usul fikih ini mu'inatun alaihi, membantu alaihinya kemana? Jadi kalau ke orang boleh aja seperti yang menakdirkan, tapi gak ada. Dari mana orangnya di atas kagak ada. Jadi membantu untuk terhadap fikihnya aja, membantu memahami fikih. Membantu. Wahia asasun nadhari wal ijtihadi fil ahkami. Dan dia usul fikih itu adalah dasar untuk nadhar, berpikir dan ijtihad di dalam hukum-hukum. Jadi kita itu perlu belajar usul fikih karena membantu kita memahami fikih. Yakni bitakriri ma sabaqa, yaitu dengan mentakrir apa yang sudah lalu, menetapkan, membenarkan apa yang telah lalu. Narifu, kami ketahui bahwa anta lama ilmal usuri daruratun. Sebentar. Bitakriri masa narifu. Jadi ini salah kalau kalimatnya tak lama. Jadi harusnya dijadikan mubtada. Artinya isim anak. Jadi kalimatnya kita kan kelihatan kan. Karena saya kan belum baca kitab, baru sekarang bacanya baru sekarang kan. Jadi ini saya baca on the spot.
Na'rifu, kami ketahui anna ta'alluma ilmil usuli gitu. Sesungguhnya belajar ilmu usul fikih itu darurat. Gitu. Kalau kalimat antara ilmu, dia bingung jadikan apa? Jadikan masdar, jadikan jadi begitu. Jadi kita on the spot kan. Saya belum pernah baca kitab ini. Dan sebelumnya saya tidak baca juga. Saya tidak mau tolong ini sekaligus saya langsung baca. Gini namanya praktek begitu. Li'annaha tu'idun nasa ilal kitabi wa sunnati. Tu'idu apa itu? Kita baca konteksnya. Karena sesungguhnya ulmul isil itu membantu manusia lah intinya untuk memahami Quran dan Sunnah. Wa tanfil bid'a wal batila. Dan ilmu usul ini bisa menafikan bid'ah dan kebatilan. Disebut bid'ah aja boleh, bid'ah nggak masalah kan ini. Wa tanfil bid'a wal batila, menafikan kebid'ahan, jadi masdar, dan kebatilan. Bukan bid'ah, ya, jadikan masdar aja. Wa tujadu fil ummati, dan diketemukan di dalam umat ini, umat Islam itu al-fuqaha'ul ladina yurshidunaha ila ahkamillahi jalla wa ala. Diketemukan para ahli fikih yang yurshidunaha, mereka itu menunjukkan terhadap umat. Jadi haknya kita kembali kepada umat. Ila ahkamillahi jalla wa ala, terhadap hukum-hukum Allah yang maha agung dan maha tinggi. Wa bidzalika aidan, dan karena hal itu juga natamakkanu min ma'rifatil qaulil haqqi minal aqwalil batilati. Kami memungkinkan, natamakkan boleh memungkinkan atau membuat kokoh boleh, atau memungkinkan, dan karena hal itu kami memungkinkan atau dia memungkinkan dari mengetahui ucapan-ucapan hak dan ucapan-ucapan batil. Jadi karena setelah kita belajar usul fikih, para ulama menjelaskannya, menunjukkan kita bisa ketahui juga ucapan ulama ini kan. Kita bisa tahu ucapan yang batil dan hak seperti tadi sekarang. Saya ini belajar usul fikih, saya belajar fikih, saya belajar maqasid syariah, puluhan kitab saya pelajari. Anggaplah ini usul fikih ini, saya bisa ketahui ucapannya Ustadz Abduh Tuasikal benar, ucapan Ustadz Khaliful Hadi, Syafiq Rija Basalamah, Ustadz siapa lagi? Ustadz Khalid Basalamah keliru gitu kan, kita ucapan batil gitu. Karena kita tahu pendalilannya begini caranya, baru ini ilmu. Nah, saya nggak peduli juga, mereka terserah mereka suka atau nggak suka ya, misalkan diucapkan begitu ya, itu kan orang mereka bisa menerima atau tidak. Ini tergantung keikhlasan kan harusnya. Tapi yang jelas kalau mereka sholat wudu begitu nggak sah sholatnya. Begitu aja kita sampaikan, kita ingetin ini ilmu. Wa bidzalika aidan natamakkanu min ad-da'wati ila dinillahi haqiqatan. Dengan hal tersebut juga kami memungkinkan dari dakwah terhadap agama Allah itu hakikatan, secara hakikat. Jadi nyata agama yang lurus, kita menyampaikan agama yang lurus, yang hak. Wa na'rifu asbab ikhtilafi ahlil ilmil mutaqaddimin. Dan kalau kita belajar usul fikih, kita juga bisa mengetahui sebab-sebab ikhtilafnya ahlul ilmi atau ahlul fikih yang telah lalu.
Kita kan tahu oh kenapa misalkan Imam Syafi'i berselisih pendapat dengan Imam Ahmad atau dengan imam yang lain misalkan masalah mengusap atau bersentuhan kulit. Kita bisa dilihat dari situ. Oh. Imam Syafi'i itu di dalam riwayat Al-Um tuh saya baca itu membuat bahasa itu masuk itu adalah sentuhan kulit. Para ulama itu enggak, itu masuk itu. Lamsu apa sih? Lamastum itu adalah berjima. Jadi yang membatalkan berjima. Nah, itu ada perselisihan pendapat di situ, ada sedikit bahasa. Lianna ikhtilafahum laisa minal umuril i'tibatiyati. Nah, apa i'tibatiyah? Kita baca konteks kalimatnya. Karena sesungguhnya ikhtilaf mereka itu bukan di dalam perkara yang i'tibatiyah. Tiba-tiba perkara yang pasti lah, perkara yang sudah jelas. Ini ada perkara yang ada cenderung ada kemungkinan makna yang beda-beda gitu. Ada masalah ijtihadiyah di situ. Faslun, kita baca pasal. Al-ahkamul lati yaduru 'alaiha al-fiqhu. Hukum-hukum yang yaduru 'alaiha berputar atas hukum tersebut itu fikih. Al-ahkam allati yadurul fiqhu 'alaiha khamsatun. Ini kita sekarang beliau membahas tentang hukum-hukum yang disebut hukum taklifi. Hukum-hukum yang berputar fikih pada hukum-hukum tersebut ada 5. Jadi ada 5 hukum yang berputar pada fikih maksudnya. Itu satu al-wajib, yang bahasa lebih benarnya katanya kalau dalam usul fikih kalimatnya al-wujub. Jadi dari masdar. Alladhi yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, yaitu yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Wal haramu didduhu, haram itu ada kebalikannya, yaitu berarti alladhi yuthabu tarikuhu, orang yang meninggalkannya itu dapat pahala. Terus yatarikuhu alladhi yusabu tarikuhu. Haram itu gitu, yang diberikan pahala orang yang meninggalkannya. Kalau mengerjakan gimana? Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan diberikan siksaan orang yang mengerjakannya. Nah, ini ada kritikan, guru kami membuat kritikan. Di dalam hukum syariat itu, hal yang haram-haram itu, yang berbentuk dosa itu, tidak mesti sama Allah itu akan diberikan siksaan. Karena Allah itu innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Keharaman itu tidak mesti disiksa, hanya bentuk ancaman aja. Ancaman itu tidak mesti Allah luluskan. Namanya juga bab ancaman. Jadi ini babnya ancaman. Jadi tidak mesti disiksa. Itu ya diancam dengan siksaan, tapi tidak mesti. Karena Allah dengan fadlnya bisa mengampuni gitu. Kecuali dia kesyirikan. Nah, ini kita ada kritikan. Wal masnunu, dan yang disunahkan, atau haram atau at-tahrim. Sunnah itu an-nadab, bahasa kalimat atas. Sunnah atau an-nadab. Atau sunnat an-nadab, yang disunahkan kalimat. Alladhi yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Ini kalimat sebenarnya udah jelas ya, kalaupun enggak dibaca syarah sudah jelas. Yaitu yang diberikan pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Wal makruhu, yang keempat makruh, atau kalimatnya ya al-karohah. Al-karohah, makruh. Didduhu, dari apa? Dari sunnah. Jadi alladhi yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Berarti gitu kan.
balikannya gitu. Berarti dia itu kalau yang makruh, orang yang yuthabu fa tarikuhu, diberikan pahala yang meninggalkannya, tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Wal mubahu, dan yang mubah itu adalah mustawat tarafain, sama dari dua tarafain itu ada dua sudut atau dua arahnya sama. Jadi maksudnya dikerjakan, tidak dikerjakan atau ditinggalkan tidak berdosa. Dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala. Jadi kalau dalam sufatul jubat tadi udah dibahas kan tadi sebut-sebut. Fal fardu ma fi fi'lihi thawabu kada ala tarikihil iqabu. Jadi kalau orang kata dalam sufatul jubat, fardu yang disebut fardu kalimatnya adalah wajib atau wujub. Ma fi fi'lihi thawabu, apa yang di dalam mengerjakannya itu dapat pahala. Wala kada ala tarikihil iqabu. Begitu kalau orang meninggalkannya dia dosa. Itulah wajib. Wa minhum mafrudun alal kifayati karaddi taslimin minal jama'ati. Dan ada disebut katanya fardu yang kifayah, seperti menjawab salam dari orang yang banyak itu fardunya kifayah. Sunatul musabu man qad fa'alah walam yu'aqabim ru'un in ahmalah. Sunnah itu adalah diberikan pahala orang yang mengerjakannya, tapi tidak dapat siksaan orang yang meninggalkan. Wa minhu masnunun alal kifayati kal bad'i bis salami min jama'ati. Wa minhu, dari yang sunnah itu, atau wa minha masnunun alal kifayah, ada yang disunahkan berdasarkan kifayah. Kalbad ibis salami min jama', seperti orang yang memulai salam dari orang yang banyak. Jadi karena banyak itu kifayah, jadi yang memulainya itu sunnah kifayah. Amal haramu fathawabu yahsulu litarikin wa atimun man yafalu. Adapun yang haram itu adalah mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya dan dia berdosa kalau mengerjakannya, itu haram. Wa fa'ilul makruhi lam yu'adzabi bal in yakufa limtithalin yuthabi. Orang yang mengerjakan yang makruh itu tidak disiksa, tidak dapat ancaman siksaan bagi orang yang mengerjakannya. Tapi kalau dia meninggalkan, maka dia dapat pahala, itu makruh. Itu kebalikan dari sunnah. Wa khulsa ma yubahu bistiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Khususkan bagi yang mubah itu sama itu derajatnya. Bagaimana samanya itu? Al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Mengerjakan atau meninggalkan sama aja, itu tidak berdosa, tidak berpahala. Lakin idza nawa bi aklihil wa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Tapi kalau dia berniat, misalkan hal mubah itu, misalkan dengan makan itu kan mubah, untuk taat kepada Allah, lahu ditaatillahi lahu maqad mana. Karena niatnya untuk taat itu misalkan untuk menjalankan kewajiban, maka jadi wajib dapat pahala wajib di situ. Nah, itu perlunya niat. Makanya niat itu di dalam kitabnya dibahas itu di dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair, itu amalan kaum mukminin itu lebih bagus di niatnya dibanding amal. Tak perlu berniat, tidur aja berniat. Oh, saya pengen dapat kekuatan supaya ibadah kepada Allah, begitu. Kalau kita nggak baca syarah pun kita udah jelas ya kalau ini. Ya, gitu. Tapi kalau kita baca ya bisa aja nanti baca. Ini kan banyak bacaannya ya. Oh ya, ada 49 menit. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.